Sahabat wanita, bagaimana kabar Anda hari ini? Bila ada yang sedang sakit, semoga Tuhan segera menyembuhkan sehingga aktivitas dapat kembali berjalan dengan lancar. Saat ini wanita berpengharapan kembali menyapa ruang dengar Anda bersama saya Priska Gloria dan tentunya Dr. Mangesti Budiningsih atau yang biasa dikenal dengan Dr. Esti. Untuk kali ini, informasi yang akan dibagikan tentang mengenali bahaya makanan ultraproses. Kemudian, nanti kita juga akan mendengarkan pelajaran rohani dengan judul Cara Tepat Menghadapi Hinaan. Selamat mendengarkan. Sahabat, di era modern ini ternyata tidak hanya semakin banyak alat elektronik canggih yang hadir. Namun, era modern juga menyuguhkan jenis makanan dan minuman baru yang tak hanya memiliki kemasan menarik, tapi dari segi rasa juga sangat enak. Nah, Dr. Esti, bicara soal makanan, kira-kira apa makanan favorit Dr. Esti? Nah, ini yang paling asik ya dan selalu saya nikmati. Semua buah segar itu adalah favorit saya. Semua buah segar, bukan olahan ya. Semua buah segar, yang penting manis, jangan kecut deh, itu favorit saya. Kalau menu makanan lain, apakah ada yang membuat hati Dr. Esti ini jadi semakin berdebar-debar karena saking sukanya dengan makanan itu? Tentu ada. Karena saya kebetulan asli dari Jogja, ada dua makanan, makanan daerah ya tradisional. Pertama adalah gudeg Jogja. Khasnya pasti manis ya, kelebihannya di sini. Dan memang kelebihan gula ya, gudeg Jogja khas. Yang kedua adalah lote. Wow. Lote itu sayuran semacam gado-gado, tapi kebanyakan sayurnya mentah atau direbus. Dan ada bumbu yang sedikit berbeda juga dengan gado-gado tanpa santan. Itu lote, hanya ada di Jogja saja. Saya yakin juga pendengar yang sedang mendengarkan kali ini juga punya makanan favorit. Nah, kembali ke topik pembahasan kita, dokter. Apa yang dimaksud dengan makanan ultraproses? Oke, hari ini kita kayaknya membahas tentang makanan kekinian ini ya. Iya. Makanan kekinian tapi yang menjebak kita. Nah, apa itu makanan ultraproses atau ekstra proses atau diproses berkali-kali bermacam-macam jenis ya. Ini adalah makanan yang mengalami perangkaian proses pada waktu produksinya dan otomatis akan ditambahkan tambahan makanan seperti gula, garam, lemak, pengawet, pewarna, bahan kimia lain. Jadi sudah prosesnya itu pakai proses cara yang bertahap. Plus ada lagi tambahan zat-zat bahan kimia yang ditambahkan di situ sesuai kemauan cita rasa produsennya. Oke. Itu Mbak. Supaya pendengar dan juga saya semakin mengerti jenis makanan ultraproses ini tadi, boleh Dr. Esti sampaikan jenis-jenis makanan ultraproses ini seperti apa? Waduh, ini dia banyak banget. Coba lah kita lihat di rak-rak ya. Supermarket atau minimarket atau toko-toko kios ya, kayaknya di pajangan penuh deh dengan itu. Yang pertama dari makanan instan. Wow. Makanan instan, makanan cepat ya. Makanan yang kita olah sebentar langsung mateng. Tinggal dikasih air langsung beres. Makanan instan, aneka jenis makanan instan yang dibungkus. Di sini kita nggak boleh nyebut merek ya. Betul. Pasti semua pendengar setia tahu itu makanan instannya apa. Kemudian minuman kemasan. Nah, ini biasanya banyak yang suka ya, dokter. Iya, ini apalagi anak-anak yang rasa apel lah, rasa jeruk lah, rasa stroberi, rasa coklat, rasa teh manis, teh setengah manis. Nah, banyak sekali. Membayangkannya saja sudah ngiler ya, itu dokter. sedap banget itu, apalagi kalau kumpul-kumpul bareng-bareng. Kemudian ada juga jenis makanan olahan yang biasanya harus ditaruh di kulkas atau frozen food.
Ya, cari aja di kulkas-kulkasnya. Penuh itu kulkas di supermarket, minimarket ya, termasuk di kulkas kita. Iya. Bahkan saya juga ada loh hari ini makanan di kulkas saya Karena frozen food. memang frozen food sendiri itu sangat menolong ibu-ibu sibuk. Apalagi anak-anak kos juga pasti sangat tertolong dengan frozen food, Bu. Iya, itu Saya dia, tidak frozen bohong, saya food. tidak mengelak karena kalau sedang sibuk memang frozen food adalah pilihan pertama. Ya, makanan simple untuk sarapan tengah malam lapar, Betul. nemani nonton film. Nah, itu dia. Ini yang sering diambil pilihan. Maunya cepet tapi hati-hati, itu bisa menjebak. Betul sekali. Oke. Berbicara soal menjebak, apa dampak dari sering mengonsumsi makanan ultra proses ini seperti minuman manis tadi, snack-snack ringan, mie instan, makanan instan, kemudian juga frozen food. Apa Bu dampaknya? Nah ini dia, ini yang harus kita ketahui dan ini harus kita ketahui sedini mungkin. Apalagi saya punya anak-anak yang masih sekolah ya. Ini juga saya ingatkan ke anak saya, jangan terlalu sering beli minuman manis kemasan. Dan anak saya selalu membawa air putih di dalam termos sendiri. Oke. Di sana di sekolahnya disarankan untuk seperti itu. Jadi biar bawa air putihnya itu benar-benar dari rumah, tidak mampir ke toko, tidak mampir ke warung ya. Nah, pertama-tama yang harus kita ketahui ya tambahan apa nih yang ada di makanan tersebut. Bisa ada yang memicu hipertensi, hati-hati untuk makanan yang kriuk-kriuk, asin-asin, gurih-gurih, enak-enak. Nah itu pasti natriumnya tinggi ya. Semakin gurih, semakin asin, semakin laris, semakin mengganggu organ ginjal dan jantung kita. Bisa menyebabkan tekanan darah meningkat. Kemudian untuk makanan-makanan yang berlemak tinggi, berat badan meningkat, berkalori tinggi, seperti makanan instan tadi. Dan itu semua kalau terakumulasi akan menimbulkan bahaya penyakit. Mungkin ada yang bilang, alah Bu, aku dari TK lu sampai SMA gak ada penyakitnya walaupun aku suka makanan ini, makanan itu, makanya belinya di supermarket. Ya, belum saja, tunggu aja waktunya Tuhan. Kalau yang bikin dablek-dablek biasanya saya gitukan ya. Nanti di endingnya itu akumulasi akan menyebabkan namanya diabetes, hipertensi, gangguan jantung, penyakit ginjal yang menyebabkan keluhan-keluhan itu akan muncul di usia mungkin yang relatif muda. Kalau dari sekolah aja sudah biasa mengkonsumsi makanan seperti itu. Jadi efeknya tentu jangka panjang. Nggak ada orang lah habis makan snack-snackan ciki-cikian gitu ya. Terus langsung besoknya minggu depan langsung sakit. Ya enggak. Oh hari ini aku makan mie instan, hari ini mie goreng, minggu depan mie goreng, bulan depannya langsung komplikasi. Ya tidak. Artinya apa? Segala sesuatu yang berlebihan itu berisiko dan berbahaya. Jadi kalau saya ditanya, Bu boleh makan mie instan? Boleh, sebulan sekali ya. Kayak gitu kan. Cukup ya Bu? Cukup. Jadi kita harus milih juga sisi makanan apa yang aman buat kita. Mie instan sama mie ayam. Mie instan pasti ada bahan apanya? Pengawet. Pengeringnya biar nggak lembab. Ada bahan yang ditambahkan di mie itu biar tetap kokoh, tidak lembek, tidak rontok ya, tidak remuk istilahnya. Betul, ya. Dokter. Kemudian ada bumbunya. Coba bayangkan kalau kita bikin bumbu sendiri 1-2 hari bau, tapi dia kok nggak bau ya, minyaknya kok nggak tengi ya. Bahkan bertahun-tahun ya Dokter. Disimpan di lemari, di rak pajangan lama, karena ada bahan tambahan di situ ya. Jadi itu yang berisiko terhadap kesehatan kita. Di next time bukan langsung ya. Karena saya ada dengar pasien itu punya kebiasaan nih. Dia kalau makan harus ditemani minuman yang bersoda. Dia kalau makan itu biasanya buka bungkusan aci-acian ya. Oh ya. Aci-acian itu kan ada dimasak sendiri, Ya. minuman bersoda, apakah itu Sprite, Fanta dan sebagainya. Wow. Akhirnya setelah berbulan-bulan anak ini mengalami muntah yang parah. Sampai suatu ketika berobat ke saya kaget. Ternyata lambungnya sudah luka, dengan obat, dengan apapun tidak bisa. Saya rujuklah ke rumah sakit. Dan kalau makan itu kebiasaannya dikasih lombok yang bungkusan itu loh. Ada level-levelnya, Betul, ingat ya. ada Dokter. Iya, kasih taburan itu saya rujuk ke rumah sakit gak bisa mengatasi, ternyata terlanjur lubang dan akhirnya operasi. Nah, Wow. Jadi dampaknya seperti itu. Itu dampak yang instan, artinya kebiasaan yang terlalu berdekatan
Sal dan anak itu masih SMP loh, nggak nunggu sampai tua. SMP sudah. Ada lagi yang SD, sama. Masih SD ya dokter? Ya kan tahu namanya makaroni pedes ditambah serbuk lagi tuh. Serbuk Lombok yang tabur-taburan. Membayangkannya aja udah langsung ngiler ya dokter. Iya, ceritanya habis ngaji dia makan itu kebanyakan, akhirnya muntah darah dan muntahnya luar biasa. Saya rujuk ke rumah sakit juga endingnya sama. Oke. Perlukaan di lambung. Jadi memang kelihatannya itu efek instan. Betul, kelihatannya makanan ultra proses ini menolong dari segi waktu, tapi tidak menolong dari segi kesehatan ya dokter ya. Betul. Dan mungkin boleh diberitahu untuk para pendengar di hari ini rekomendasi makanan pengganti ultra proses. Menurut dokter ada nggak kira-kira yang bisa menggantikannya? Ya, oke. Solusi buat wanita-wanita yang luar biasa dan hebat di hari ini, apabila anak-anak atau mungkin kita sendiri ya suka dengan makanan yang sifatnya ultra proses, ayo pertama kita mulai membiasakan mengurangi frekuensi konsumsi makanan jenis ini. Misalnya kayak bilang tadi, aku lu seminggu pengen pindu makan mie instan, dikurangi sebulan 1 atau 2 kali. Lama-lama berkurang. Saya dulu pecinta mie instan, sekarang tidak. Kalau kepingin 1 bulan sekali, kalau kepingin ya nggak makan. Gitu. Kalau kepepet biasanya Pepet ya. ya dokter ya. Betul. Nah pertama itu mengurangi frekuensi. Kalau suruh stop total biasanya nggak bisa. Susah rasanya susah dokter. karena sudah mengikat ya. Betul. Apalagi fanatik satu merek. Betul. Apalagi kalau sudah FOMO ya di di Instagram, di internet semuanya makan, rasanya kalau tidak ikut makan ketinggalan gitu. Iklan menyanding di depan kita sehari-hari terpikat juga ya. Iya betul dokter. Itu mengurangi kebiasaan frekuensinya ya. Kemudian latihan mengganti dengan makanan fresh ya. Fresh ya, artinya buah, sayur, makanan apapun tuh yang fresh diolah jadi makanan yang tidak istilahnya standby di kulkas. Jadi kita mengolah sendiri, buah nggak perlu diolah. Buah itu kalau dibikin jus, dibikin manisan, dibikin apapun, nilai gizinya turun. Jadi lebih enak langsung fresh, nggak usah dimasak. Dimakan langsung aja betul, ya dokter ya. Itu dia. Jadi makanan langsung fresh. Kemudian latihan mengolah sendiri makanan yang bersifat frozen food tadi. Memang harus butuh ekstra waktu ya pengen bikin nugget buat anak. Betul. Aduh aku nggak wisi rek, seminggu bisa nayon dok, jangan sering-sering. Gak apa-apa sempatkan bikin sendiri. Kalau bikin sendiri kan gak kita kasih pengawet. Betul. Kita bisa tahu standar sehatnya seperti apa. Itu untuk anak kita loh. Gak usah pengawet, gak usah pewarna, gak usah yang gitu-gitu. Nah terus ini dia lifestyle-nya diubah. Misalnya, keren loh anaknya ini ulang tahunnya di restoran cepat saji ayam goreng yang terkenal dari Amerika itu loh. Kita ubah. Ayo bisa pakai rice bowl, nanti atasnya kita bikin katsu sendiri, atau kita bikin chicken nugget sendiri, atau kita bikin fried chicken sendiri, terserah. Tapi itu lebih aman dan lebih sehat. Apalagi kita ngundang orang kan, seperti itu. Termasuk jenis minumannya. Minuman yang sehat, kembali ke asal, nggak usah tergantung pada minuman kemasan. Saya biasanya kalau keluar hanya air putih kalau yang beli ya. Jadi misalnya teh manis, Fanta, Coca-Cola dan sebagainya jarang banget. Biasanya saya sudah membiasakan hanya beli sekali setahun waktu lebaran. Saya minum sendiri? Tidak. Saya kasihkan Pak Satpam pada waktu lebaran. Saya kasihkan pegawai, ayo kita sekali-sekali gitu minum minuman hijau, kuning, merah, Fantaka, Kolaka seperti itu. Tapi itu tadi frekuensinya harus diingat ya, bukan jadi kebiasaan yang harus rutin, tapi kita bijak untuk mengicipi itu kapan. Nah, ngicipi itu nggak sering ya, ngicipi sedikit-sedikit. Boleh makan tapi kuncinya jangan terlalu sering ya dokter ya. Iya betul. Baik, terima kasih dokter untuk waktunya. Sampai bertemu di lain waktu. Sahabat, makanan dan minuman memang kita perlukan, tapi semua harus tetap dalam batas wajar. Semoga dengan informasi yang telah dibagikan dapat menolong Anda dan keluarga untuk tetap dapat makan enak tapi tetap sehat.
Jangan geser gelombang radio Anda, karena setelah ini akan kami hadirkan siraman rohani dan selamat mendengarkan. Sahabat, di dalam hidup ini tidak hanya kata pujian yang kita terima, tetapi juga kata hinaan. Menerima kata pujian tentu sangat menyenangkan dan membahagiakan. Dan kita selalu ingin mendapat kata pujian itu dari siapa saja, baik orang-orang yang kita kasihi atau orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kita menyikapi dengan positif dan rasa syukur, serta terima kasih kepada orang yang telah memberikan kata pujian. Sebaliknya, kita akan sangat tidak senang dan tidak bahagia dengan kata-kata hinaan yang ditujukan kepada kita. Kata-kata hinaan sungguh menyakitkan dan tentu kita akan menanggapinya dengan sikap yang negatif. Mungkin kita akan membalasnya dengan kata hinaan pula. Dan bahkan tidak jarang terjadi pertengkaran dan perseteruan akibat kata hinaan itu. Sahabat, memang hinaan akan sangat melukai hati kita. Dan luka hati akibat hinaan akan lama sembuhnya. Kita bisa marah dan balik menghina orang-orang yang telah menghina kita. Atau kita bisa menarik diri dari pergaulan karena kita tidak tahan dengan hinaan orang. Atau kita akan membenci orang yang menghina kita. Di negara ini, sebetulnya orang yang menghina sesamanya bisa diajukan ke meja hijau. Karena menghina termasuk perbuatan yang tidak menyenangkan. Dan orang yang terbukti melakukan perbuatan tidak menyenangkan bisa dihukum. Beberapa waktu yang lalu, seorang mahasiswa mendapat hukuman karena ia telah menghina presiden. Saya yakin pasti Pak Presiden juga terluka dengan hinaan mahasiswa itu. Tetapi kita sebagai orang awam tentu tidak mudah melaporkan orang yang menghina kita karena urusannya akan semakin rumit bila kita bersentuhan dengan urusan hukum. Oleh sebab itu, kita biasanya mengatasi hinaan itu dengan cara kita sendiri. Seperti yang saya katakan tadi, dalam menghadapi hinaan, kita bisa saja marah, geram, dan membalas hinaan dengan hinaan. Atau kita akan membenci orang yang menghina kita seumur hidup kita. Sikap itu tentu tidak baik. Lalu bagaimana seharusnya sikap atau cara yang tepat menghadapi hinaan? Sahabat, ketika Tuhan Yesus dibawa ke pengadilan oleh orang Yahudi, ia banyak dihina dan dicaci maki oleh orang Yahudi. Tuhan Yesus diludahi, ditelanjangi, dan dianiaya. Ia bahkan disalibkan sebagai penjahat. Padahal Tuhan Yesus tidak melakukan kejahatan sama sekali. Sebelum kematiannya, Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Sahabat, apa yang dilakukan oleh Yesus pada saat ia dihina, diolok-olok, dan dipermalukan itu merupakan hal yang tidak biasa kita lakukan ketika kita dihina orang. Jarang atau mungkin tidak pernah kita memohon kepada Tuhan untuk mengampuni orang yang menghina kita. Tetapi Yesus memberikan contoh yang benar. Kita harus mengampuni orang yang menghina kita. Itu memang sulit, bukan? Namun itu adalah perintah Tuhan. Firman Tuhan dalam kitab Kolose 3 ayat 13 mengatakan,
Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan kitab Efesus pasal 4 ayat 32 mengatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi, mengampuni orang yang menghina kita adalah hal utama yang harus kita lakukan. Kita telah diampuni Tuhan, maka kita wajib mengampuni orang lain. Dengan mengampuni orang lain, maka kita terhindar untuk membalas hinaan dengan hinaan. Dengan sabar dan mengampuni orang yang menghina kita, maka kita juga terhindar dari kebencian dan permusuhan. Sabar dan mengampuni orang yang menghina kita merupakan cara yang tepat dalam menghadapi penghinaan. Sahabat, biasanya kita akan merasa sungguh tidak berarti bila ada orang yang menghina kita. Kita merasa sungguh-sungguh hina bila ada orang yang merendahkan kita. Kita tidak perlu merasa hina bila kita tidak melakukan perbuatan hina. Kita sangat berharga di hadapan Tuhan. Kita adalah ciptaannya yang mulia. Walaupun orang di seluruh dunia ini menghina kita, kita tetap berharga di mata Tuhan. Karena Tuhan mengasihi kita. Kita adalah biji mata Tuhan. Mungkin saat ini Anda sedang marah dan geram, atau sedang merasa sedih karena orang lain telah menghina dan merendahkan Anda. Karena orang lain telah mencaci maki Anda dan mengolok-olok Anda. Janganlah bersedih dan berkecil hati. Anda sangat berharga. Dan bila Anda saat ini sedang merencanakan untuk membalas orang yang menghina Anda, maka urungkanlah rencana itu. Yang Anda harus lakukan adalah mengampuninya. Bila hati Anda sudah sedemikian sakit, datanglah kepada Tuhan. Berdoalah kepadanya. Keluarkan segala unek-unek di hati Anda. Tuhan akan menghibur Anda. Sahabat, mari kita mendengarkan doa Raja Daud ketika ia mengalami banyak hinaan. Daud berdoa begini kepada Tuhan. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di surga. Lihat, seperti mata para hamba laki-laki memandang kepada tangan tuannya, seperti mata hamba perempuan memandang kepada tangan nyonyanya. Demikianlah mata kita memandang kepada Tuhan Allah kita, sampai Ia mengasihani kita. Kasihanilah kami, ya Tuhan. Kasihanilah kami, sebab kami sudah cukup kenyang dengan penghinaan. Jiwa kami sudah cukup kenyang dengan olok-olok orang-orang yang merasa aman, dengan penghinaan orang-orang yang sombong. Semoga doa Daud ini menolong Anda untuk berdoa kepada Tuhan, mengungkapkan isi hati Anda yang terluka karena dihina orang. Tuhan akan mendengarkan doa Anda karena Tuhan mengasihi Anda. Tuhan memberkati Anda. Amin. Mungkin kau pernah merasakan saat kau kehilangan hampa, tiada harapan. Hanya Yesus sumber kekuatan.
takkan sedetik pun kau dia akan lepaskan. Setiap keluhan dia dengarkan, dalam Yesus ada jawaban. Takkan pernah dia biarkan kau larut dalam penyesalan. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Dia hapus air mata yang terluka. Mungkin kau pun pernah mengalami jalani hidup sendiri yang tak pasti. Hanya Yesus sumber pengharapan, tempat jawaban setiap permohonan. Yang lalu biarlah berlalu, jangan pernah disesali. Ya Tuhan yang mengubahkan, buat hidup lebih berarti. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Selalu berserah dan tetap berserah. Naikkan syukur dalam doa. Yesus selalu ada, tetap percaya. Rencananya indah pada waktunya. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Harap percaya hanya padanya, tetapkan hati hanya padanya. Bersama Yesus selalu ada sukacita. Menangis pun semua telah terjadi, yang hilang tak mungkin kembali. Hanya Tuhan yang tahu semua niat dalam hati. Sahabat wanita, telah kami sampaikan informasi kesehatan juga siraman rohani untuk Anda hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk Anda dan orang-orang terkasih. Apabila ingin menanggapi acara ini atau ingin berbagi pengalaman rohani, Anda bisa langsung menghubungi Wanita Berpengharapan melalui SMS atau WA di nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Dan kini saatnya saya, Priska Gloria, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.